Perkenalkan, nama saya Aulia Angel dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen, dalam rangka memenuhi Project Based Learning atau bisa disebut dengan PBL, mata kuliah akuntansi keuangan. Maka pada video kali ini, kami akan menjelaskan isi laporan yang telah kami susun mengenai implementasi dan evaluasi investasi exchange trade fund atau bisa disebut dengan ETF. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan dari latar belakang mengenai implementasi dan evaluasi investasi exchange trade fund atau disebut dengan ETF. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia investasi mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keuangan. Salah satu instrumen yang kini semakin menarik perhatian adalah Exchange Trade Fund atau ETF, yakni produk investasi yang menggabungkan keunggulan diversifikasi dari reksadana dengan fleksibilitas perdagangan saham. Di Indonesia, ETF mulai mendapatkan minat yang cukup tinggi terutama di kalangan generasi muda dan investor pemula karena dinilai efisien baik dari sisi biaya maupun waktu. Namun meskipun potensinya besar, pemahaman masyarakat tentang ETF masih tergolong rendah, sehingga penggunaannya belum optimal. Oleh karena itu, melalui laporan ini, kita akan membahas secara menyeluruh mengenai konsep dasar, manfaat, serta efektivitas dari ETF sebagai instrumen investasi modern yang dinilai relevan dengan dinamika dan kebutuhan pasar keuangan saat ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Exchange Trade Fund atau disebut dengan ETF. Exchange Trade Fund atau disebut dengan ETF merupakan salah satu instrumen investasi modern yang menggabungkan karakteristik dari reksadana dan saham dalam satu produk. ETF dikelola secara profesional oleh manajer investasi dan terdiri atas kumpulan aset seperti saham, obligasi, dan komoditas yang dirancang untuk mereplikasi kinerja suatu indeks seperti indeks LQ45 atau IDX 30. Yang membedakan ETF dari reksadana konvensional adalah cara perdagangannya. ETF diperdagangkan di bursa efek seperti saham, yang berarti investor dapat membeli dan menjual ETF kapan saja selama jam perdagangan berlangsung, tidak hanya sekali sehari seperti reksadana. Hal ini memberikan fleksibilitas dan kendali yang lebih besar kepada investor. ETF juga dikenal dengan tingkat transparansi yang tinggi karena portofolionya yang diperbarui dan diumumkan secara berkala kepada publik. Dengan biaya pengelolaan yang cenderung rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi, ETF menjadi pilihan populer terutama bagi investor yang menginginkan diversifikasi portofolio tanpa harus memilih satu persatu aset secara manual. Secara keseluruhan, ETF menawarkan kemudahan akses ke berbagai aset, efisiensi biaya, serta fleksibilitas dalam transaksi, menjadikannya solusi investasi yang praktis bagi investor pemula maupun pengalaman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keuntungan investasi ETF. Di sini ada dua kategori utama, yaitu yang pertama ada potensi keuntungan finansial, yang kedua ada keuntungan operasional. Di keuntungan finansial ini terbagi menjadi dua, yaitu ada capital gain dan juga dividen. Capital gain sendiri adalah keuntungan yang diperoleh investor saat menjual ETF di harga lebih tinggi daripada harga beli. Misalnya kita membeli ETF bertema indeks LQ45 saat IHSG sedang murah, lalu kita jual ketika indeks naik, maka selisihnya adalah capital gain. Ini mirip seperti menjual saham konvensional. Nah, sedangkan dividen diperoleh dari pembagian hasil investasi di dalam ETF. Jika ETF yang kita beli mengandung saham-saham yang rutin membagikan dividen, maka investor ETF juga berhak menerima proporsi dividen sesuai kepemilikannya. Beberapa ETF membagikan dividen secara berkala, biasanya per kuartal atau semester. Nah, meskipun ada juga yang menggunakan sistem akumulasi.
Nah, yang selanjutnya ini ada keuntungan operasional. Yang pertama ada perdagangan real time, artinya ETF bisa dibeli dan dijual di bursa efek kapan saja selama jam perdagangan berlangsung, layaknya saham biasa. Ini memberikan fleksibilitas kepada investor, terutama yang ingin merespon pergerakan pasar dengan cepat. Nah, selanjutnya ada diversifikasi, yaitu satu unit ETF dapat mempresentasikan puluhan bahkan ratusan saham atau obligasi sekaligus. Ini mengurangi resiko dari ketergantungan pada satu atau dua emiten. Jadi jika satu saham turun, yang lain bisa menyeimbangkan. Nah, yang ketiga ada dikelola oleh profesional. Artinya di sini ETF dikelola oleh manajer investasi resmi dan diawasi oleh OJK. Investor tidak perlu pusing melakukan analisis sendiri karena alokasi aset sudah disesuaikan dengan indeks yang diikuti. Nah, selanjutnya ada transparan. Komposisi ETF biasanya diumumkan secara berkala, baik harian, mingguan, atau bulanan, sehingga investor tahu pasti apa saja isi di dalam portofolionya. Nah, yang selanjutnya ada terjangkau. ETF bisa dibeli mulai dari 1 lot atau 100 unit, sehingga bisa diakses bahkan oleh investor retail dengan mode terbatas. Nah, yang selanjutnya ada likuiditas tinggi. Meskipun ETF adalah reksadana, mekanisme pasar sekunder dan keberadaan dealer partisipan membuat ETF mudah diperjualbelikan. Selanjutnya ada praktis, dibanding harus memilih dan membeli banyak saham satu persatu, membeli ETF jauh lebih simpel, apalagi bagi investor pemula atau tidak punya waktu menganalisis banyak saham. Selanjutnya ada strategi investasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi investasi di ETF berkembang serta dua pendekatan utama yang digunakan oleh investor. Yang pertama kita akan membahas tentang pergeseran tren strategi investasi terlebih dahulu. Pada tahun 1960-an, di sini masih fokus pada total pengembalian atau total return. Selanjutnya di tahun 1980-an mulai muncul konsep beta atau mengikuti pasar. Nah, di tahun 2000-an mulai fokus pada pencarian alpha, yaitu strategi aktif dan faktor investing. Nah, di saat ini atau masa kini, 75% investor global memilih strategi pasif. Nah, di sini tuh maksudnya tahun 1960-an investor mulai sadar pentingnya mengukur return secara keseluruhan dari portofolio, bukan hanya per saham. Nah, di tahun 80-an dengan teori CAPM dan konsep beta muncul pendekatan untuk mengikuti pergerakan pasar. Dimasuk di era tahun 2000-an, fund manager mulai berupaya mencari alpha atau kelebihan hasil dibanding pasar melalui strategi aktif seperti stock picking atau market timing. Namun hasil jangka panjang menunjukkan bahwa strategi aktif sulit mengalahkan pasar secara konsisten setelah dikurangi dengan biaya. Nah, masa kini yaitu dengan sekitar 75% investor institusi dan retail di dunia mulai beralih ke strategi pasif, yaitu terutama lewat ETF dan reksadana indeks karena lebih efisien dan terbukti kinerjanya mengikuti indeks cukup optimal. Nah, selanjutnya penjelasan kedua tentang pendekatan investasi yaitu dengan strategi aktif dan juga strategi pasif. Strategi aktif melibatkan pemilihan saham secara selektif dengan harapan mengalahkan indeks. Nah, biasanya dilakukan oleh manajer investasi yang rutin melakukan analisis fundamental dan teknikal. Namun, strategi ini cenderung mahal, memerlukan biaya transaksi yang tinggi dan tidak selalu menghasilkan return yang lebih baik. Nah, sebaliknya dengan strategi pasif, seperti investasi pada ETF yang bertujuan mereplikasikan kinerja indeks pasar, pendekatan ini cocok bagi investor jangka panjang karena biaya yang rendah. Selanjutnya juga transparansinya yang tinggi serta efisiensi waktu. Kita hanya perlu memilih ETF yang sesuai dengan tujuan, misalnya ETF syariah, sektor teknologi, atau indeks global. Pada slide ini berikut cara-cara untuk mencari ETF. Untuk berinvestasi dalam ETF, investor dapat dengan mudah menemukan produk ETF melalui berbagai platform perdagangan online atau aplikasi trading milik perusahaan sekuritas. Langkah pertama untuk mencari ETF yaitu login ke platform trading atau masuk ke akun Anda di aplikasi sekuritas atau platform online trading yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Lalu yang kedua itu gunakan fitur pencarian, lalu ketik kode ETF yang diinginkan pada kolom pencarian. ETF di Indonesia umumnya diawali dengan huruf X. Yang ketiga yaitu periksa informasi ETF. Nah, setelah ETF ditemukan, pelajari informasi penting seperti harga dan grafik performa historis, komposisi aset dasar, indeks acuan yang diikuti, dan biaya pengelolaan. Yang keempat yaitu lakukan transaksi. Tentukan lot yang ingin dibeli atau dijual. Lalu eksekusi transaksi seperti halnya membeli saham biasa. Untuk ETF dapat dibeli minimal 1 lot atau 100 lembar selama jam perdagangan bisa. Langkah ini memungkinkan investor untuk melakukan analisis, monitoring, dan transaksi ETF secara real time dengan mudah dan transparan. Lalu slide berikutnya adalah analisis pergerakan pasar ke depannya, yaitu yang pertama pemahaman tren pasar. Nah, tren adalah kecenderungan harga suatu instrumen finansial atau saham untuk bergerak di satu arah dalam periode yang panjang. Tren terbagi jadi 3, yaitu bullish trend, yaitu ditandai oleh rangkaian harga tinggi dan terendah yang terus meningkat. Lalu yang kedua bearish trend, itu ditandai oleh rangkaian high and low yang semakin menurun. Lalu yang ketiga sideways, harga datar dalam rentang sempit. Lalu yang kedua yaitu identifikasi arah tren, yaitu grafik harga atau price chart, yaitu menampilkan pergerakan harga histori yang membantu investor mengenal arah pasar dan pola teknikal seperti naik turun atau datar. Nah, yang B yaitu indikator teknikal, misalnya moving average, digunakan untuk menghaluskan fluktuasi harga dan menunjukkan arah tren dominan. C adalah level support dan resisten. Support adalah batas bawah harga di mana minat beli meningkat, sedangkan resisten adalah batas atau harga dengan tekanan jual tinggi. Yang ketiga yaitu analisis candlestick. Nah, candlestick ini adalah alat analisis teknik yang populer karena mampu menampilkan pergerakan harga harian secara visual sekaligus mencerminkan psikologi pelaku pasar. Untuk candlestick naik atau hijau terjadi ketika penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan. Untuk candlestick turun atau merah terjadi ketika harga penutupan lebih rendah dari harga pembukaan. Pola candlestick dapat mengindikasikan reversal perbaikan arah tren, yaitu pola yang menunjukkan potensi perubahan arah tren, misalnya dari naik ke turun atau sebaliknya. Yang B continuation, kelanjutan tren sebelumnya, yaitu pola yang mengindikasikan bahwa arah tren sebelumnya kemungkinan besar akan berlanjut. Dengan menggabungkan tren dan candlestick, investor dapat menyusun strategi teknikal yang lebih akurat dalam membaca momentum pasar. Selanjutnya yaitu analisis fundamental, yaitu dalam dunia investasi, analisis fundamental merupakan pendekatan utama untuk menilai apakah suatu saham layak dibeli, ditahan, atau dijual. Langkah-langkahnya yaitu tentukan jangka waktu investasi, apakah mau jangka pendek atau panjang. Lalu pilih industri dengan prospek cerah, fokus pada sektor yang sedang berkembang dan memiliki dukungan ekonomi atau regulasi. Yang ketiga, seleksi saham terbaik. Bandingkan emiten dalam industri tersebut berdasarkan kinerja keuangan, keunggulan kompetitif, dan tata kelola perusahaan. Yang keempat yaitu lakukan review berkala, evaluasi secara rutin, terutama setelah rilis laporan keuangan untuk menyesuaikan strategi investasi dengan perkembangan terbaru. Halo semuanya, perkenalkan sebelumnya saya Anissa Wulandari atau biasa dipanggil Anissa. Nah, pada slide selanjutnya kita akan membahas mengenai analisa pergerakan pasar ke depan, serta mengenal beberapa rasio keuangan penting dan klasifikasi industri di Bursa Efek Indonesia. Materi ini sangat berguna untuk kita atau kamu yang ingin memahami arah pasar dan mengambil keputusan investasi yang lebih bijak. Baik, yang pertama ialah rasio keuangan penting. Pertama, mari kita lihat beberapa rasio keuangan utama yang biasa digunakan dalam analisis saham. Yang pertama ada ROE atau Return on Equity
ROI mengukur laba bersih yang dihasilkan dari modal sendiri. Semakin tinggi ROI berarti perusahaan lebih efisien dalam menghasilkan keuntungan dari modal pemegang saham. Jadi, ROI ini semakin tinggi berarti semakin baik. Selanjutnya yang kedua ya, ini ada DER atau Debt to Equity Ratio. DER menunjukkan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan modal sendiri. Rasio DER yang rendah berarti perusahaan punya risiko keuangan yang lebih kecil. Investor cenderung lebih suka perusahaan dengan DER yang rendah. Yang ketiga ya, ini ada PER atau Price to Earnings Ratio. PER membandingkan harga saham dengan laba per sahamnya. PER yang tinggi bisa menunjukkan bahwa saham tersebut overvalued atau pasar punya ekspektasi pertumbuhan tinggi. Perlu hati-hati karena PER tinggi belum tentu selalu bagus. Dan yang terakhir ada PBV atau Price to Book Value. PBV membandingkan harga saham dengan nilai buku perusahaan. PBV di bawah 1 bisa menjadi indikasi saham undervalue. Artinya, harga sahamnya lebih murah dibandingkan nilai aset bersihnya. Ini bisa jadi peluang investasi yang menarik. Oke, selanjutnya ialah klasifikasi industri di Bursa Efek Indonesia atau JASIKA. Di Bursa Efek Indonesia, perusahaan-perusahaan dikelompokkan ke dalam 9 sektor industri utama yang dikenal dengan istilah JASIKA. Berikut klasifikasinya. Yang pertama ialah ada pertanian, yakni mencakup perusahaan di bidang perkebunan, perikanan, dan hasil bumi. Yang kedua, yakni ada pertambangan, seperti batu bara, minyak, gas, dan mineral. Dan yang ketiga adalah industri dasar dan kimia, yakni meliputi semen, baja, kimia dasar, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah aneka industri, termasuk otomotif dan komponen. Yang kelima ada barang konsumsi, seperti makanan, minuman, rokok, dan farmasi. Yang keenam yakni ada infrastruktur dan transportasi, seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga telekomunikasi. Yang selanjutnya ialah perdagangan dan jasa, yakni termasuk retail, media, dan layanan lainnya. Yang ke-8 ada properti dan real estate, seperti perumahan dan kawasan industri. Dan yang terakhir adalah keuangan, yakni bank, asuransi, serta lembaga pembiayaan. Dengan memahami sektor-sektor ini, kita bisa menganalisa pergerakan sektor mana yang sedang tumbuh atau tertekan. Dengan menggabungkan analisis rasio keuangan dan pemahaman sektor industri, kita bisa melihat arah pergerakan pasar ke depan secara lebih objektif. Investor bisa memilih saham yang fundamentalnya kuat, berasal dari sektor yang sedang tumbuh, dan memiliki valuasi yang menarik. Jangan lupa untuk terus mengikuti berita ekonomi, pergerakan IHSG, dan perkembangan global yang bisa mempengaruhi pasar. Oke, sebagai penutup, mari kita rangkum kembali apa yang sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya atau oleh teman-teman saya. Jadi yang pertama ialah ETF atau Exchange Trade Fund, ialah instrumen investasi modern yang menggabungkan fleksibilitas saham dengan diversifikasi ala reksadana. Keunggulannya apa saja? Yang pertama ialah biaya rendah, mudah diperjualbelikan, dan bisa diakses oleh siapa saja termasuk investor pemula. Namun, untuk mendapatkan hasil yang optimal, investor perlu memahami dua pendekatan utama. Yang pertama ialah analisa teknikal, yakni untuk membaca tren harga, pola candlestick, serta area support dan resistance. Yang kedua ialah analisa fundamental, yakni untuk menilai kekuatan perusahaan melalui rasio keuangan dan melihat prospek industrinya lewat klasifikasi sektor JASIKA. Nah, kombinasi kedua analisa ini akan membantu membangun portofolio investasi yang kuat, berkelanjutan, dan sesuai tujuan keuangan jangka panjang. Nah, lalu apa yang bisa menjadi langkah selanjutnya? Yang pertama ialah bagi kamu investor pemula, ETF layak dipertimbangkan sebagai pilihan investasi awal karena relatif aman, sederhana, dan sudah otomatis terdiversifikasi. Yang kedua, agar hasilnya maksimal, gunakan analisa fundamental untuk menilai nilai wajar dan prospek jangka panjang aset yang kamu pilih. Dan juga
Gunakan analisa teknikal untuk menentukan waktu beli dan jual yang tepat. Yang ketiga, jangan lupakan risiko. ETF tetap punya potensi risiko yang sama seperti risiko pasar, risiko likuiditas, dan tracking error, atau penyimpangan kinerja ETF dari indeks acuannya. Dan yang keempat atau yang terakhir ialah terus tingkatkan literasi keuangan. Manfaatkan sumber terpercaya seperti website resmi BEI atau Bursa Efek Indonesia, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dan prospektus ETF yang tersedia. Dengan strategi yang tepat dan pemahaman yang mendalam, ETF bisa menjadi instrumen yang efektif untuk membangun portofolio jangka panjang yang aman, terarah, dan berpotensi memberikan hasil optimal. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.